Bayangin kamu dibohongi buat kerja di luar negeri. Tapi bukannya gajian, kamu malah disekap, dan organ tubuhmu satu persatu diambil tanpa bius, tanpa alat medis. Sakit? Jelas. Tapi yang lebih menyakitkan, kamu sadar sepenuhnya waktu semuanya terjadi. Dan ini beneran dialami oleh seorang TKI asal Indonesia di Kamboja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Tempat kita ngebahas kisah nyata yang bikin merinding, membuka mata, dan semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like, tulis komentar kamu di bawah, dan pastikan kamu sudah subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita mengejutkan lainnya. Dan seperti biasa, yuk bareng-bareng tulis sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Oh iya, tulis juga ya kalian nonton dari kota mana. Biar kita tahu seberapa luas saudara-saudara kita yang peduli dengan nasib TKI kita di luar negeri. Namanya Sari. Bukan nama asli, tentu saja, demi menjaga identitas dan keselamatan keluarganya. Usianya masih sangat muda, 24 tahun, baru saja melewati masa remaja, tapi sudah harus menanggung beban hidup orang dewasa yang terlalu berat untuk dipikul oleh pundak sekecil itu. Sari berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Sebuah desa yang tidak terkenal, jauh dari pusat kota, dan hampir tidak pernah terdengar dalam peta pembangunan pemerintah. Di sanalah ia lahir dan tumbuh, bersama orang tuanya yang bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu. Sejak kecil, Sari terbiasa hidup dalam kekurangan. Untuk makan pun kadang harus menunggu hasil panen yang tak seberapa. Kadang, hanya ada nasi dan garam di meja makan. Tapi Sari adalah gadis yang kuat. Ia tidak pernah mengeluh. Bahkan setelah lulus SMA, ia tidak lanjut kuliah karena tahu orang tuanya tak sanggup membiayai. Ia memilih bekerja, membantu ibunya berjualan sayur di pasar, dan sesekali menerima panggilan kerja serabutan. Semua dilakukan demi satu tujuan, membantu keluarganya keluar dari jerat kemiskinan. Namun, kehidupan di desa tidak banyak memberikan pilihan. Gaji pas-pasan, kerjaan terbatas. Hari-hari Sari terasa berjalan di tempat. Sampai suatu hari, seorang tetangga datang membawa kabar yang mengubah semuanya. Namanya Mbak Nia. Ia dikenal di desa sebagai orang yang berhasil bekerja di luar negeri. Tiap pulang kampung, Mbak Nia selalu membawa oleh-oleh mahal, pakai perhiasan emas, dan katanya gajinya sampai puluhan juta. Bagi Sari, itu seperti mimpi. "Ri, kamu mau nggak kerja di luar negeri kayak aku?" tanya Mbak Nia sambil menyeruput teh hangat di dapur rumah Sari. "Kerja apa, Mbak?" "Di perusahaan online. Di Kamboja. Gampang kok, cuma input data. Gaji bisa sampai 8 juta per bulan. Makan ditanggung, tempat tinggal juga enak." Mendengar itu, mata Sari langsung berbinar. Gaji sebesar itu? Untuk gadis seperti Sari yang terbiasa hidup dengan Rp20.000 per hari, angka itu seperti harta karun. Dan katanya, semuanya legal, ada kontrak kerja, paspor dibantu, bahkan bisa berangkat tanpa harus bayar mahal di awal. Cuma perlu siapkan KTP, KK, dan tes kesehatan. "Kerjanya aman kan, Mbak?" "Aman banget. Banyak kok anak desa kita yang udah berangkat," jawab Mbak Nia dengan senyum meyakinkan. Sari lalu meminta izin kepada orang tuanya. Awalnya, sang ibu ragu. Tapi Sari meyakinkan bahwa ini adalah kesempatan. "Bu, kalau aku kerja di sana, nanti kita bisa renovasi rumah. Bisa beli motor. Bisa bantu adik sekolah." Kalimat-kalimat itu seperti harapan yang selama ini dikubur dalam lumpur kenyataan. Akhirnya, dengan berat hati, orang tuanya merelakan. Mereka bahkan menjual satu-satunya kambing peliharaan untuk membayar ongkos perjalanan Sari ke Surabaya, tempat agen akan menjemput dan mengurus keberangkatannya. Sesampainya di Surabaya, Sari berkumpul dengan belasan orang lain. Semuanya berusia muda, tampak polos, dan sama-sama penuh semangat akan kehidupan yang baru. Mereka diinapkan di sebuah rumah sempit selama 3 hari, menunggu pengurusan dokumen dan visa. Selama itu, ponsel mereka ditahan oleh pihak agen, katanya demi keamanan. Sari mulai merasa ada yang janggal, tapi ia menahan curiga. Ia mencoba berpikir positif. Pada hari keempat, mereka berangkat ke bandara.
Setelah melalui proses imigrasi dan transit di negara tetangga, akhirnya mereka mendarat di Kamboja. Dari sana, perjalanan dilanjutkan menggunakan mobil van. Anehnya, lokasi yang dituju bukan pusat kota, melainkan wilayah terpencil yang jauh dari keramaian. Katanya tempat tinggalnya dekat kantor, tanya Sari pelan kepada sopir yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Sopir itu hanya tertawa kecil dan melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya tiba di sebuah bangunan tua yang dikelilingi pagar tinggi. Di dalamnya tidak ada tanda-tanda seperti kantor perusahaan. Tidak ada komputer, tidak ada meja kerja. Yang ada hanyalah ruangan sempit, jeruji besi, dan kamera CCTV di tiap sudut. Sari mulai panik. Ini bukan kantor, bisik salah satu teman sekamarnya. Seketika, harapan Sari berubah jadi rasa takut yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk. Ponsel dan paspor mereka disita. Tidak diizinkan keluar. Makan hanya sekali sehari. Dan setiap malam, suara tangisan, teriakan, dan jeritan kesakitan terdengar dari ruangan sebelah. Beberapa dari teman Sari tiba-tiba menghilang. Kata petugas, mereka sudah dipindahkan ke tempat kerja. Tapi tidak ada kabar lanjutan dari mereka. Sari mulai menyadari, ini bukan tempat kerja. Ini adalah tempat penyekapan. Tempat di mana manusia diperlakukan seperti barang dagangan. Ia menangis diam-diam, berdoa siang dan malam agar bisa pulang. Tapi pintu keluar seolah tertutup rapat. Dan perlahan, ketakutan terbesar itu mulai menghampiri, karena Sari tahu, cepat atau lambat, gilirannya akan tiba. Hari itu akhirnya datang. Pagi itu, suasana tempat penyekapan lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada teriakan, tidak ada suara tangis. Hanya suara langkah sepatu dari para penjaga yang mondar-mandir di lorong sempit yang bau dan lembab. Sari yang saat itu sedang duduk memeluk lutut di pojok ruangan, merasa detak jantungnya berdetak tak karuan. Firasat buruk seperti menggantung di udara. Tiba-tiba, pintu besi dibuka keras. Seorang pria asing berbadan besar menyebut namanya. Yu Kome. Sari menoleh. Mata mereka bertemu. Wajah pria itu tidak menunjukkan ekspresi apapun. Datar, dingin, seperti robot tanpa perasaan. Sari berdiri pelan, lututnya gemetar. Teman-temannya di ruangan itu hanya bisa diam. Sebagian memalingkan wajah, sebagian lagi menatapnya dengan sorot iba dan takut. Mereka tahu, siapapun yang dipanggil namanya, tak pernah kembali. Sari berjalan pelan, diapit dua penjaga. Ia dibawa melewati lorong sempit, menuju sebuah ruangan kecil yang pintunya selalu tertutup rapat selama ini. Di sanalah sumber semua jeritan itu berasal. Di sepanjang dinding lorong, ia melihat noda-noda merah yang telah mengering. Ia tidak ingin tahu itu darah siapa. Tapi otaknya tidak bisa berhenti membayangkan hal-hal mengerikan. Napasnya memburu, tubuhnya mulai gemetar. Sesampainya di ruangan, ia dipaksa duduk di atas ranjang besi berkarat tanpa kasur. Di sisi ruangan, ada satu meja panjang, berisi benda-benda yang membuat bulu kuduknya merinding. Pisau bedah kecil, gunting, tabung-tabung plastik, dan beberapa alat yang bahkan tak dikenali oleh Sari. Tak ada alat anestesi, tak ada infus, tak ada monitor jantung seperti di rumah sakit. Hanya cahaya lampu neon putih yang menyilaukan mata dan suara kipas angin tua yang berdengung pelan. Sari menangis. Ia memohon. Tolong, saya nggak mau, tolong jangan. Tapi tak ada yang peduli. Mereka tetap bekerja seperti biasa. Seorang pria yang tampaknya adalah dokter, mengikat tangan dan kakinya keranjang. Lalu, tanpa banyak bicara, pria itu mengambil pisau bedah dan membuka baju Sari secara paksa. Sari berteriak histeris. Tapi ruangan itu kedap suara. Jeritannya hanya memantul kembali kepadanya sendiri. Pisau menyentuh kulit. Kulit itu sobek. Darah mengalir. Sari merasa seluruh tubuhnya seperti terbakar. Ia sadar, ia melihat semuanya. Tidak ada bius. Tidak ada obat tidur. Rasa sakitnya terlalu luar biasa untuk digambarkan dengan kata-kata. Ia merasa seperti dibakar dari dalam. Seperti ditusuk berkali-kali. Tangisnya berubah menjadi jeritan yang melolong. Tapi tak ada yang menolong. Tak ada yang datang. Organ tubuhnya, kemungkinan besar ginjal,
diambil saat ia masih sadar. Ia bisa melihat bagaimana pisau itu masuk dan keluar dari tubuhnya. Bau darah memenuhi udara. Pandangannya mulai buram karena terlalu banyak kehilangan darah. Ia mulai pingsan, namun rasa sakit itu terus membangunkannya. Berkali-kali ia jatuh dan bangun di antara batas sadar dan tidak. Tubuhnya menggigil. Suhu tubuhnya menurun drastis. Sementara itu, para pelaku di ruangan itu tetap bekerja tenang. Seolah apa yang mereka lakukan adalah hal biasa. Seolah tubuh Sari hanyalah daging, bukan manusia. Satu orang mencatat di buku. Satunya lagi memasukkan organ ke dalam wadah plastik khusus. Semuanya berlangsung cepat, kejam, dan tanpa perasaan. Setelah proses sadis itu selesai, tubuh Sari yang setengah sadar dilemparkan kembali ke ruangan semula. Teman-temannya kaget bukan main melihat kondisinya. Luka sayatan besar di perutnya masih mengeluarkan darah. Tak ada perban, tak ada jahitan. Hanya potongan kain usang yang menutup lukanya. Teman-temannya langsung merawat sebisanya, membersihkan darah dengan air sisa minum, dan membisikkan doa-doa sambil memeluk tubuh lemah Sari yang hampir tak bernyawa. Berhari-hari Sari demam. Tubuhnya menggigil. Tapi entah keajaiban dari mana, ia bertahan. Mungkin karena kekuatan doa. Mungkin karena ia belum ditakdirkan mati. Tapi satu hal pasti, sejak hari itu, ia bukan Sari yang sama lagi. Trauma itu menancap dalam di pikirannya. Setiap malam, ia terbangun karena mimpi buruk. Ia merasa tubuhnya tidak utuh. Jiwanya seperti dicabik-cabik. Ia tidak tahu apa organ yang diambil. Tidak tahu apakah ia masih bisa hidup normal. Tapi yang ia tahu, ia harus pergi dari tempat itu, sebelum semuanya terlambat. Beberapa hari setelahnya, kejadian yang sama terjadi pada teman sekamarnya. Gadis berumur 19 tahun, yang sebelumnya ceria, kini menjadi korban berikutnya. Tapi kali ini, ia tidak kembali. Mereka hanya mendengar suara tangisan. Lalu esoknya, tubuh gadis itu dibawa keluar dalam kantung hitam, tak bernyawa. Sari menjerit. Rasa takut berubah jadi kemarahan. Ia tidak bisa diam. Ia harus melawan. Sari mulai mengamati jadwal para penjaga. Ia menghafal pola buka tutup pintu, waktu jaga, dan posisi kamera CCTV. Ia merencanakan pelarian. Diam-diam, ia menyimpan potongan kawat kecil dari ranjang tempat ia tidur. Setiap malam, ia berlatih membuka baut dan mur dengan tangan gemetar. Ia tahu, waktu terus berjalan. Jika ia tidak kabur, maka ia akan jadi mayat berikutnya. Pada malam yang gelap, hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan. Ini adalah momen yang ditunggunya. Saat penjaga tertidur karena minuman keras, dan suara hujan menutupi suara langkah kaki. Dengan napas tertahan, Sari membuka mur di jendela kecil ruang tahanan. Tubuhnya yang lemah perlahan keluar dari celah sempit itu. Tubuhnya tergores, tapi ia tidak peduli. Ia berlari, menyusuri gang belakang, melewati rawa, hingga akhirnya menemukan jalan utama. Disitulah ia pingsan di tepi jalan, tubuh penuh luka, baju penuh darah kering. Hingga seorang pria lokal yang sedang mengendarai motor berhenti dan menolongnya. Pria itu membawanya ke rumah sakit terdekat. Dari sanalah kemudian identitas Sari mulai terungkap, dan petugas KBRI datang menjemput setelah dihubungi oleh staf medis. Sari selamat, secara fisik. Tapi luka di jiwanya mungkin akan tinggal selamanya. Pasca pelarian Sari dan penemuannya oleh warga lokal di pinggiran kota Kamboja, dunia perlahan mulai mengetahui kisah mengerikan yang selama ini tersembunyi di balik dinding gedung tua itu. Kabar mengenai seorang wanita Indonesia korban penyelundupan manusia dan pencurian organ secara brutal langsung menjadi perhatian staf KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, di Phnom Penh. Mereka bergerak cepat. Setelah melakukan investigasi awal di rumah sakit tempat Sari dirawat, dan melakukan wawancara intensif dengannya, kebenaran yang selama ini terkubur mulai terkuak ke permukaan. Sari menceritakan semua yang ia alami, bagaimana ia direkrut dengan janji manis pekerjaan, bagaimana ia disekap, bagaimana teman-temannya satu persatu menghilang, hingga bagaimana ia sendiri menjadi korban pencurian organ secara paksa dan tanpa bius. Para pejabat KBRI yang mendengar kesaksiannya tidak bisa menahan emosi. Ada yang mengelus dada, ada yang menggelengkan kepala dengan mata berkaca-kaca. Tak pernah mereka membayangkan
bahwa praktik sekejam itu benar-benar terjadi pada warga negaranya sendiri, dan lebih parahnya lagi, di luar negeri yang selama ini dianggap aman. Pihak KBRI pun langsung berkoordinasi dengan kepolisian Kamboja dan Interpol. Informasi yang diberikan Sari sangat penting. Lokasi tempat penyekapan, ciri-ciri pelaku, hingga detail aktivitas ilegal yang berlangsung di sana. Tapi penyelidikan tidak berjalan mudah. Sindikat ini sangat rapi. Mereka menyuap aparat lokal, menyamarkan lokasi sebagai perusahaan teknologi, dan bahkan beberapa anggota mereka memiliki dokumen legal yang sah. Namun berkat tekanan dari media, organisasi HAM internasional, dan publik yang marah, pemerintah Kamboja akhirnya tidak bisa menutup mata. Kurang dari seminggu sejak kesaksian Sari dipublikasikan oleh media lokal, aparat gabungan menggerebek lokasi penyekapan. Hasilnya mencengangkan. Di dalam bangunan tersebut ditemukan lebih dari 30 WNI, warga negara Indonesia, sebagian besar perempuan muda, dan beberapa di antaranya sudah dalam kondisi kritis, dengan bekas operasi yang sama seperti Sari, luka besar di perut tanpa perawatan medis yang layak. Mereka menangis saat petugas masuk. Ada yang memeluk petugas, ada yang hanya terbaring lemah, tak mampu bicara karena trauma berat. Tak hanya WNI, aparat juga menemukan korban dari negara lain, Filipina, Vietnam, dan beberapa dari Afrika. Bangunan itu bukan hanya tempat penyekapan, tapi juga menjadi pabrik manusia, tempat mereka diperas, dipaksa bekerja, dan ketika sudah dianggap tidak berguna, organ mereka dijual ke pasar gelap internasional. Beberapa pelaku berhasil ditangkap, termasuk pria yang disebut Sari sebagai dokter jagal. Ia tak punya izin medis. Belakangan diketahui, ia adalah mantan mahasiswa kedokteran yang drop out dan menjadi buronan di negaranya karena kasus serupa. Dalam interogasi, ia bahkan mengakui telah menangani lebih dari 70 orang selama 2 tahun terakhir. Mayoritas adalah TKI ilegal yang dibawa oleh agen-agen penyalur kerja fiktif. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri pun langsung membuat pernyataan resmi. Mereka menyatakan keprihatinan dan menjanjikan perlindungan hukum serta rehabilitasi untuk seluruh korban. Bahkan Presiden secara langsung menginstruksikan pembentukan satuan tugas, Satgas, khusus untuk memberantas perdagangan orang dan memutus jalur sindikat internasional yang menjadikan warga Indonesia sebagai target. Namun sayangnya, itu baru awal dari gunung es. Dari penelusuran lebih lanjut, sindikat ini ternyata beroperasi lintas negara. Mereka memiliki jaringan di Indonesia yang bertugas merekrut, di negara transit untuk memproses dokumen, dan di negara tujuan seperti Kamboja, Laos, bahkan Myanmar untuk memproses para korban. Modusnya pun sangat sistematis. Mereka menyamar sebagai agen pekerjaan, menyebar iklan di media sosial, dan menargetkan perempuan muda dari desa-desa yang secara ekonomi lemah. Mbak Nia, wanita yang dulu merekrut Sari, juga akhirnya diciduk. Ia bukan TKI sukses seperti yang dikisahkan, melainkan agen lokal yang mendapat komisi dari setiap korban yang berhasil diberangkatkan. Ironisnya, ia juga dulunya pernah menjadi korban. Namun karena terjebak dalam sistem dan butuh uang, ia berbalik arah dan menjadi bagian dari jaringan kejahatan itu. Sari, yang awalnya hanya ingin membantu keluarganya keluar dari kemiskinan, kini menjadi saksi kunci dalam kasus besar perdagangan manusia lintas negara. Ia menjalani pemulihan panjang, baik secara fisik maupun mental. Tubuhnya kini tak lagi utuh, dan trauma itu masih menghantuinya setiap malam. Tapi ia menolak diam. Setelah kembali ke Indonesia, ia mulai aktif berbicara. Diundang ke forum-forum, testimoninya digunakan oleh lembaga HAM untuk kampanye anti perdagangan manusia. Aku tidak ingin ada lagi gadis seperti aku yang tertipu rayuan manis kerja di luar negeri, katanya dalam satu wawancara televisi nasional. Kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Cerita Sari pun viral di media sosial. Ribuan netizen menuliskan doa dan dukungan. Banyak yang mengaku baru sadar bahwa perdagangan manusia dan pencurian organ masih menjadi ancaman nyata di era modern ini. Pemerintah mulai mengeluarkan peringatan lebih tegas soal bahaya kerja ilegal ke luar negeri. Lembaga-lembaga sosial bergerak, memasang spanduk di desa-desa terpencil, mengadakan seminar, bahkan membuka hotline pelaporan bagi siapa saja yang merasa terancam. Namun tetap saja, perang melawan sindikat ini tidak mudah. Sampai hari ini, masih banyak korban yang belum ditemukan. Banyak yang mungkin sudah tidak bernyawa,
organ tubuh mereka dijual ke pasar gelap, dan jasadnya dibuang entah kemana. Sindikat perdagangan manusia ini bagaikan monster dengan 1000 kepala. Ketika satu tertangkap, yang lain tumbuh di tempat berbeda. Tapi keberanian Sari memberi secercah harapan. Ia membuktikan bahwa sekalipun dalam kondisi tersiksa, seorang korban bisa bangkit dan melawan. Ia menjadi simbol perlawanan. Kisahnya menjadi pengingat bahwa di balik janji manis gaji besar dan kerja ringan, bisa saja tersembunyi kejahatan yang tak terbayangkan. Teman-teman, semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua agar selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan tawaran kerja yang terlalu muluk-muluk, apalagi dari orang yang tidak jelas. Dan untuk pemerintah, semoga makin serius dalam melindungi TKI kita, bukan cuma saat mereka bekerja, tapi juga saat mereka terancam. Jangan lupa share video ini ke teman dan keluarga, biar makin banyak yang tahu dan peduli. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.